Namun, kita tidak hanya akan membahas tentang mutasi jabatan di Mabes Polri, namun juga tentang pembentukan Korps Tindak Pidana Korupsi, Kortas Tipikor, Polri, dan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Kita juga akan membahas tentang pemindahan 65 narapidana kasus narkoba dari sejumlah lembaga permasyarakatan, lapas, di wilayah kantor wilayah Sumatera Utara, Kanwil Sumut, ke Lapas Khusus Super Maksimum Security Kelas 2A Karanganyar, Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah, Jateng. Kita mulai dengan mutasi jabatan di Mabes Polri. Brigjen Cahyono Wibowo kini diangkat sebagai Kakortas Tipikor Polri, menggantikan Brigjen yang sebelumnya menjabat sebagai Dirtipidkor Bareskrim Polri. Jabatan baru juga diterima oleh Kombes Arif Adiharsa, yang sebelumnya menjabat sebagai Wadirtipidkor Bareskrim Polri. Kombes Arif kini menjabat sebagai Wakakortas Tipikor Polri. Namun, apa yang membuat kita berpikir bahwa mutasi jabatan ini begitu penting? Kita harus ingat bahwa Presiden ke-7 Joko Widodo, Jokowi, sebelumnya telah menekan peraturan Presiden, Perpres, mengenai pembentukan Korps Tindak Pidana Korupsi, Kortas Tipikor, Polri. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkapkan bahwa Kortas Tipikor itu merupakan upaya bersama dengan institusi lain seperti KPK dan Kejagung untuk memberantas korupsi. Kita juga harus ingat bahwa korupsi adalah salah satu masalah yang paling sulit diatasi di Indonesia. Korupsi telah merusak sistem hukum dan birokrasi di Indonesia, serta telah menyebabkan kerugian besar bagi masyarakat dan negara. Oleh karena itu, perlu adanya upaya yang lebih keras dan lebih efektif untuk memberantas korupsi. Pemindahan 65 narapidana kasus narkoba dari sejumlah lembaga permasyarakatan, lapas, di wilayah kantor wilayah Sumatera Utara, Kanwil Sumut, ke Lapas Khusus Super Maksimum Security Kelas 2A Karanganyar, Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah, Jateng, juga menjadi contoh bagaimana upaya pemberantasan korupsi dan narkoba di Indonesia. Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan, IMIPAS, Agus Andrianto memerintahkan pemindahan para napi narkoba ini untuk memutus pengendalian narkoba dari dalam lapas. Ini menjadi upaya konkret dari Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan untuk memerangi narkoba. Sudah banyak sindikat narkoba yang ketika ditelusuri pengendaliannya berasal dari dalam lapas, ucap Agus. Kita harus ingat bahwa pemberantasan korupsi dan narkoba tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, namun juga perlu adanya kesadaran dan partisipasi masyarakat. Kita harus menjadi bagian dari upaya pemberantasan korupsi dan narkoba, dengan cara kita sendiri dan dalam komunitas kita. Oleh karena itu, kita diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya pemberantasan korupsi dan narkoba di Indonesia. Kita harus menjadi bagian dari upaya untuk membangun Indonesia yang lebih baik dan lebih adil.